Halo semua, hari ini kita akan belajar pentingnya meningkatkan literasi penggunaan obat sejak dini melalui program farmasi masuk sekolah. Pernahkah kamu mengonsumsi obat tanpa tahu cara penggunaannya yang benar? Obat itu bisa jadi penyembuh, tapi bisa jadi bahaya kalau kita nggak tahu cara pakainya. Ternyata, penggunaan obat yang tidak rasional masih menjadi masalah global. WHO mencatat lebih dari 50% obat digunakan secara tidak tepat dan sekitar setengah pasien tidak menggunakan obat sesuai anjuran. Kurangnya pemahaman memicu penggunaan obat yang tidak rasional. Padahal, pemahaman tentang obat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya medication error, menghindari risiko efek samping yang berbahaya, dan mendukung keberhasilan terapi serta meningkatkan kualitas hidup individu melalui penggunaan obat yang tepat. Yuk kenali penggunaan obat untuk gangguan saraf, hormon, dan jantung, biar nggak salah lagi. Sebagai langkah awal, Kemenkes RI menginisiasi Gema Cermat melalui prinsip Dagu Sibu, yaitu dapatkan obat dari sumber resmi dan terpercaya, seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, atau toko obat berizin. Gunakan obat sesuai aturan pakai, dosis, frekuensi, cara penggunaan, dan anjuran tenaga kesehatan. Simpan obat sesuai kondisi yang dianjurkan untuk menjaga mutu, stabilitas, dan keamanan obat. Buang obat yang rusak, tidak terpakai, atau kadaluarsa dengan cara yang benar untuk mencegah penyalahgunaan dan pencemaran lingkungan. Ingat ya, penggunaan obat yang rasional itu harus memenuhi prinsip tepat. Tepat. Diagnosis. Obat diberikan berdasarkan diagnosis yang benar. Tepat indikasi. Terdapat alasan medis yang jelas untuk pemberian obat. Tepat obat. Sesuai dengan kondisi penyakit dan kebutuhan pasien. Tepat. Dosis. Sesuai dengan usia, berat badan, kondisi klinis, dan kebutuhan pasien. Tepat pasien. Memperhatikan kontraindikasi, alergi, dan penyakit penyerta. Tepat. Waktu pemberian, durasi dan frekuensi sesuai anjuran untuk mencapai efek terapi optimal. Pada gangguan saraf seperti epilepsi, obat wajib diminum teratur agar tidak terjadi kekambuhan dan komplikasi. Untuk gangguan hormon seperti diabetes, dosis obat tidak boleh diubah atau dihentikan tanpa konsultasi. Dan pada gangguan jantung seperti hipertensi, terapinya bersifat jangka panjang, sehingga tidak boleh dihentikan mendadak tanpa izin tenaga medis, karena dapat meningkatkan risiko komplikasi. Peran apoteker adalah sebagai edukator, memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional. Sebagai konselor, memberikan informasi dan menjawab pertanyaan terkait penggunaan obat. Sebagai promotor kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, pencegahan penyakit, dan bahaya penyalahgunaan obat. Sebagai pelaksana program farmasi masuk sekolah, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan edukasi seperti Dagu Sibu dan Gema Cermat. Jika kamu bingung, ingatlah bahwa apoteker selalu siap menjadi tempat berkonsultasi yang terpercaya. Ayo, jadi generasi cerdas sejak dini.